Kalau kita memperhatikan fenomena metamorfosa itu, saudara, kalau kita memperhatikan gambar yang ada ini, saudara, kita bisa lihat gambar ini. Kalau saudara lihat gambar kupu-kupu ini, saudara, apa yang ada di dalam benak saudara? Tentunya kita memiliki pemikiran yang sama. Betapa cantiknya, betapa indahnya dipandang ya kupu-kupu tersebut, saudara. Tapi tahukah saudara, sebelum kupu-kupu ini indah dipandang Bapak Ibu Saudara terkasih, adakah kita melihat latar belakang daripada kupu-kupu tersebut sebelum kemudian ia menjadi seperti ini, saudara? Saudara, kita akan melihat proses metamorfosa, saudara. Perhatikan gambar ini, saudaraku yang terkasih. Kita mulai dari telur, saudara. Telur daripada kupu-kupu tersebut bentuknya seperti ini, saudara. Ia melekat pada daun. Setelah ia melekat pada daun, saudara, maka satu ketika dalam waktunya, saudara, maka ia akan berubah menjadi ulat. Saudaraku, ketika telur daripada kupu-kupu itu berubah menjadi ulat, saudaraku yang terkasih, maka tentunya tidak ada orang yang suka dengan ulat, saudara. Pada umumnya hampir semua orang tidak senang dengan ulat. Maka ulat itu menjijikkan, saudara. Bahkan sebuah batang pohon yang besar itu, saudaraku, sekalipun kelihatannya raksasa, tetapi ketika ada ulat di dalamnya menggerogoti, maka pohon yang besar itu di dalamnya kosong, saudara. Dan pohon itu rusak, tidak dapat digunakan dengan baik. Ulat, saudaraku, dapat merusak tanaman. Ulat, saudaraku, dapat merusak tanaman para petani dan lain sebagainya. Sehingga sepantasnya ulat yang seperti ini, saudara, mestinya dibasmi, disemprot, saudaraku, dengan semprotan yang mematikan, tentunya cairan yang mematikan, saudaraku. Tetapi ulat ini tidak lama kemudian, saudara, berubah menjadi kepompong, saudara. Dia berbentuk kepompong dan melekat pada kayu, saudaraku, melekat pada daun, saudaraku yang terkasih. Perhatikan pada gambar ini, dia berubah menjadi kepompong. Belum terlihat indah, saudara, tetapi sudah mulai mengalami suatu perubahan. Dan setelah terjadi kepompong, saudara, maka metamorfosa selanjutnya adalah, maka perhatikan gambar berikutnya, berubah menjadi apa? Menjadi kupu-kupu, saudara. Berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Maka ketika kita menemukan kupu-kupu ini, saudara, kalau kita kembali kepada gambar yang tadi, saudara, kalau kita melihat kupu-kupu ini, siapa yang tidak senang melihat kupu-kupu tersebut? Anak-anak sangat suka. Ketika saya masih kecil, saya senang berburu dengan kupu-kupu, saudara. Ya, hingga di mana, saudara? Di bunga-bunga. Betapa indahnya, saudara. Dia tidak lagi menggerogoti dan merusak tanaman, saudara. Bukan lagi satu makhluk yang perlu dibasmi, saudara, tetapi makhluk yang memberi keindahan bagi mereka yang pecinta terhadap kupu-kupu. Anak-anak yang suka dengan kupu-kupu, mereka berburu dengan kupu-kupu. Mereka tangkap, saudaraku. Betapa senangnya bermain dengan kupu-kupu, saudaraku. Indahnya kupu-kupu ini yang saudara lihat sekarang, tapi tidak seindah ketika ia menjadi ulat sebelumnya, saudara. Kehidupan saya dan saudara ibaratnya kupu-kupu tersebut. Kehidupan lama kita, saudara, sebelum kita memberikan hidup kita kepada Kristus, sebelum kita memanfaatkan fasilitas pengorbanan darah yang mahal dari Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita seperti ulat. Tidak ada artinya. Yang ada hanya menjadi sampah masyarakat. Yang ada adalah suka merusak orang lain, saudara. Kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Ibarat seperti sampah adanya, saudara. Bau, saudaraku, dihindari oleh banyak orang. Tapi ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ketika hidup kita mengalami Tuhan dalam hidup ini, maka kehidupan yang rusak, perusak, saudara, Tuhan sanggup mengubahkan seperti ini.
sangat indah dipandang, menjadi berkat, menjadi kesenangan bagi Tuhan, menjadi kesenangan bagi banyak orang. Dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kehidupan seperti ini metamorfosa menjadi kerinduan kita bersama. Kita ingin menjadi berkat, kita menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh sesama. 2 Korintus pasal 5 ayat 12 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita.